5, 3, 2, 1 wah, gue ketemu goeser atlet nasional dari Jogja, Mas Ferdinand, Mas Doni. Arang aja. Halo, Mas. Nasional mimpi kali ya. Kita mah cuma hobis aja. Enggak, kalau hobis ya oke lah. Tapi yang gue tahu lo pakai track seharga, gue nggak bisa nyebut juga bro. Ntar kayak ngiklan. Jangan sebut harga. Ya, oke. Itu kira sombong kali. Mas, jujur Mas, aku sudut pandangnya agak berbeda aja sih. Kalau aku tahu sih kalian sultan-sultan Jogja lah, bisa diibaratkan seperti itu. Kalian wong duwe lah. Amin ya. Amin Allahumma amin. Tapi memberi sepeda seharga Pajero Sport itu juga kayaknya juga gila Mas, kalau nggak hobi gila-gilaan gitu Enggak gimana Mas? Juga. Kalau Pajero Sport enggak juga kali. Kenapa Mas? Ya, sebenarnya sih kalau masalah bersepeda itu kalau kita udah seneng menikmati, gimana ya mau bilang, harga sih bukan masalah, tapi bukan berarti terus kita tuh harus terpatok pada harga yang mahal ya. Betul. Tapi semuanya tetap menyesuaikan pada diri kita aja. Kayak kita beli baju ya baju yang pas. Kalau misalnya kita harusnya istilahnya pakai batik nih, batik yang katun sama batik yang sutra. Kita udah kebiasaan pakai batik sutra, pakai batik katun kan Gatelan gitu. bukan masalah gatelan. Iya, Mas. Nggak nyaman gitu Oke. loh, tahu nggak? Nah, begitu juga sepeda sebenarnya. Tapi katun sama sutra kan nggak terlalu signifikan bos. ya ini analoginya Oke. kurang lebih seperti itulah. Oke. Tapi kalau masalah sepeda sebenarnya sih bukan, jangan kita terpatok di harga ya, tapi lebih ke fungsi yang utama. Oke. Fungsi yang utama misalnya kita memang sudah pas dengan budget yang tidak terlalu mahal, ya ngapain kita harus maksakan, apalagi kantong juga pas-pasan dipaksakan. Nah malah jadinya ini mikir. Tapi yang gue mikir tahu utang. sepeda lo Enggak. banyak banget sih. Enggak Ada yang juga. itu, ada yang itu, ada yang itu. Yang penting ya itu aja lah. Itu kolektor bro, bukan hobi bro. Gua kolektor kita. Kalau Mas Doni sendiri gimana? Kalau saya sih lebih luas ini range-nya, Oke. Mas. Karena kan yang nanya ke saya buat sepedaan itu banyak. Dan rata-rata kalau misalkan kita ngomong tuh piramida paling banyak tuh ya di sekitar sepeda 20 juta ke bawah itu paling banter Mas. Karena orang-orang biasanya tuh entry level wajar gitu harganya mungkin mulai dari 5 jutaan, terus ke 10 jutaan, ke 20 juta, habis itu baru up-upnya tuh udah banyak. Jadi emang sesuai ini saya Apa biasanya itu? itu bersepeda, bukan sepedanya. Oh. Jadi yang penting tuh Sepeda. aktivitas sepedaannya. Ya aku setuju Mas, aku setuju banget. Yang saya sangat setuju itu adalah saya sering lihat Instagramnya Mas Ferdi, almost every day. Iya, Mas Ferdi ya Mas. Dia bersepeda. Terus ada yang kemarin aku denger, aku lagi ngumpul sama teman-teman ya, biasa teman-teman kita Mas. Terus Ferdi ki biyen ki nek nyepeda ki paling buri. Wah, saiki paling rajin loh. Justru aku ngomong di situ. Tapi saiki paling rajin. Ayo toh. Paling Yo, banter Mas. Paling banter saiki. Takoni, Pak. Takoni. Dan badan dia tuh sekarang itu gila, atletisnya minta ampun. Wah, Minta masa. ampun. Rempeng iya, atletis segala. Menjaga makan. Tapi masalah sepeda dan lain-lain itu gear ngaruh ya, buat naik, buat turun tuh ngaruh ya. Ngaruh, Karena ngaruh banget, Mas. sorry tuh saya punya sepeda S hardware tuh. Saya tukunin S hardware sorry ya. Aku ngayu seedan-edan iku ya tetep kalah karo sing daun-daun ngono kalah, Pak. Iya Mas, enteng tuh Mas. Oke. Gearnya terus apa namanya? Setupnya semuanya ngaruh Mas. Mm-mm. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang yang penting dengkulnya, tapi kalau sepedanya bisa mendukung ya lebih banter. Nah, ini naik Surabaya ya kemarin nih. Wah, abot banget Mas. Itu Mas, itu pencitraan apa piye, Mas? Enggak, apa? Pencitraan tuh pas sampai puncaknya. Oke. Karena Pas harus ininya- foto biar tahu kalau kita sampai puncak. Kalau sebelumnya ya penuh perjuangan. Oh, siap. Berarti real ya gue ya, Mas ya. Real ya. Real lah. Oh, tapi saya salut sih, keren sih. Aku pernah dipamerin toh sepeda yang chapter 3 itu. Edan no tenan no. Cuman untung ya Mas malahan. Untung dulu belinya dulu. Oke. Sekarang 2 kali Udah lipat. nggak Mas. jelas. Kalau fenomena sekarang, Mas itu ngikut fenomena sekarang apa dari dulu sudah mencepeda kalian? Kalau Saya ini dari udah dulu. lama. Oke. Main road bike-nya jauh duluan Mas Doni. Saya daripada sudah 2 tahunan lah, 2 tahun ini. Tapi awalnya dia MTB dulu, udah lama Mountain lo bike, MTB-an. oke. Saya juga dulu dari MTB-an tapi juga nggak Intens. aktif sama Mas Doni ini. Oke. Terus dari situ baru kalau
kamu udah berapa tahun main road bike? Road bike 2 tahun, 3 2 tahun terakhir. Cuman kayaknya Mas Ferdi itu Aku baru setahun ini lah. gara-gara temennya SMA Mas Ferdi kan teman saya goes, influence kan. Terus ayo kancani akhirnya dijak bareng dan sekarang ketagihan wis goes terus tambahan. Beliau. Makanya coba road bike gitu. Iya, aku pasti kecanduan. Aku yo pengen bos gitu loh. Cuman kapasitasku kayaknya buat motoin kalian aja dulu. Wah, Beda gitu loh. Levelnya tuh beda. Sukanya merendah untuk meroket Mas dulu ini biasa. Tapi kalau istri sendiri pernah ada selentingan you too expensive gitu nggak? nek Mas Ferdi be. Kalau istriku tuh enggak pernah tahu harga sepedaku berapa. Baru ngerti. Dia mah Tapi enggak masalah sih sebenarnya. nggak masalah, Asal ya? hobinya positif. Karena aku bilang, mendingan aku punya hobi yang jelas, positif daripada aku punya hobi yang enggak jelas kan gitu. Ya enggak? Daripada untuk hal-hal yang negatif yang lain untuk apa ya, apapun itulah. Aku Yang setuju penting, banget. sekarang bersepeda tuh kita kembali ke sisi positifnya aja. Banyak positifnya, bahkan mungkin negatifnya minim sekali, hampir nggak ada lah, karena di sisi lain memang itu untuk kesehatan, terus istilahnya ya ininya manfaatnya banyak lah untuk bersepeda itu sendiri. Kalau Mas Ferdi sendiri ngerasain manfaat dari sepeda, saya tahu manfaat sepeda banyak. Oh, di sisi lain juga kita punya komunitas-komunitas itu kan juga bisa menjalin. Untuk kesehatan itu apa? Kalau diabetes bisa terkontrol nggak? Ya, Mas Doni. Gimana? Diabetes itu kan kembali kepada tidak hanya bersepedanya, tapi gitu kan dari banyak faktor kan pengaruhnya, pola makan, pola hidup, istirahat kurang, tambah lagi olahraga kurang. Ya ini harus 4 faktor ini harus seimbang. Kalau kita olahraga terus, makan ngawur-ngawuran, makan makanan yang berglukosa tinggi ya sama aja gitu, nggak ada pengaruhnya untuk meminimalisir diabetes itu sendiri. Jadi kalau misalnya memang tujuannya memang orang punya diabetes nih, dia memang istilahnya menyembuhkan atau paling enggak mengurangi resiko buruk dari diabetes itu sendiri, ya selain olahraga dia harus ngimbangi dengan pola makan yang seimbang. Istilahnya kalau diabetes kan menghindari glukosa yang tinggi, makanan-makanan yang mengandung glukosa tinggi. Ya, pantesan lu sering share nih, hari ini berapa bis kalori gitu kan. Bener, itu aplikasi juga bisa ya? Ada aplikasinya macam-macam sih. Dari aplikasi yang kaitannya dengan menghitung kalori yang masuk ke tubuh kita. Boleh dibocorin aplikasinya apa, Mas? Apa ya? Strava. Memang ada kalorinya. Ada fitness gitu. Macam-macam, nanti di App Store atau di Play Store search saja, banyak aplikasi. Ini pengetahuan baru buat saya nih, Mas. Karena saya punya ini Fenix tapi nggak ngerti cara makainya. Oh, lalu itu sangat pengaruh. Karena saking aku rataunya peda tuh, Mas. Olahraga fisik. Enggak. Itu udah fisik tadi keringetan aku ngeset ini, Pak. Di situ justru komplit dari tadi kita bisa set up ya, misalnya sehari target berapa langkah kita berjalan, terus target kita berapa kalori terbakar, terus target nutrisi yang masuk berapa kalori, yang keluar berapa kalori, bisa kita set di Garmin itu. Ya, ada kan itu bisa connect di aplikasi handphone namanya Garmin Connect. Ribet ya Pak, wis sesuk wae lah. Tapi itu sangat bagus sekali untuk aku mencoba bagaimana cara kalian menulari saya bersepeda itu kan, masih saya gape cari-cari. Ya makanya kapan-kapan kita culik untuk bersepeda. Cuman yo delok arep disilethok aku malah wedi yo kudu tuku, Pak. Gitu loh. Ya makanya wong ada kapasitas untuk membeli kenapa? Zaman gitu ya enggak? Bisa. Tapi apa sih yang paling berkesan selama kalian nyepeda itu, apa aja yang paling berkesan banget? Yang paling berkesan itu berarti yang termasuk yang negatif atau positifnya. Misalkan kalian jatuh atau gimana? Ya Mas Doni duluan lah, dia kan yang duluan bersepeda. Dan katanya tuh saya pernah main ke tempat teman itu, katanya seorang pesepeda apa tuh yang pakai kuncian dulu, Mas? Apa namanya? Sorry. Klit. Nah, itu pasti dia kalau belum biasa kan pasti jatuh karena nggak bisa turun. Itu biasanya buat temen awal-awal tuh pasti ada lah kayak biasanya gitu. kita nyebutnya tuh jatuh bodoh, jatuh bego. Karena jatuh yang nggak penting. Bisa dihindari. Banyak itu Mas yang barusan pakai sepatu klit kan istilahnya. Di lampu merah lupa kalau dia pakai pedal itu ngancing. Jadi lupa nyopot terus nah, itu biasanya pengalaman kayak gitu banyak buat teman-teman yang baru nyepeda. Kalau saya sih apa ya Mas? Pernah jatuh?
Ya pernah. Pasti pernah. Berapa Kepleset kalau jatuh bego gitu ya enggak sering sih Mas. Oh. Biasanya kalau udah terbiasa wis apal. Tapi biasanya kalau newbie biasanya memang Apalagi sahnya baru- harus jatuh. apalagi baru pertama Katanya sekali aja belum cukup. Berarti 2, kamu pernah 3 jatuh, kali, Mas? Oh ya pernah. Oh iya iya. Tapi pencapaian beliau salut ya. Tapi yang paling berkesan, paling mengesan terus sampai akhirnya memutuskan sepeda itu menjadi soul, karena jenengan dari baju aja ada sepeda, bukan sepedanya. Itu udah beda, Mas. Itu die hard bicycle lah istilahnya lah. Die hardnya bicycle lah. Karena apa ya Mas? Saya sekarang kan juga emang hidupnya dari sepeda bisa dikatakan Oke. kayak gitu. Karena dulu saya dari kuliah sudah jualan. Jadi Oke. mungkin tadi kalau hubungin sama istri, tahu nggak? Istri saya tahu semua harga sepeda saya, dan dari sepeda itu saya kan sekarang ngembangin di channel YouTube, Oke. di Instagram, bisa menginfluence orang buat ikut sepedaan. Jadi Asik. saya bisa ngomong kayak gitu. Yang penting sepedaannya, jangan Apa channel sepedanya. YouTube-nya, Mas? Kalau boleh tahu. Doni Adika Mas. Oke. Nanti ini bisa di-share kok bareng kok. Wah, Di siap, tempatmu Mas. boleh Terima banget. kasih, Jadi Mas. buat edukasi aja. Heeh. Karena kita ini Nah. wadah kreatif. Kita bukan mau bikin YouTube sendiri, kita wadah kreatif. Siap Mas. Gitu. Itu paling seneng ketika banyak orang, wah terima kasih Mas Doni, gara-gara Mas Doni saya sekarang sepedaan. Oh. Terus jadi aktif sepedaan lagi. Jadi orang-orang yang dulunya nggak mau sepedaan jadi mau sepedaan, karena saya di YouTube-nya tuh mengemas kita goes bareng, asik, terus kuliner kayak gitu. Oh, berarti Jadi orang sing kok- kaya acara ngalari si kanca dhewe ngono kae ya? Itu kan acara ya teman-teman Sally. Teman-teman ya? Oh, Kan Sally, ada oh. setiap Selasa malam kan. Oh, jenengan khusus road bike. Enggak sih, saya tidak terbatas pada road bike. Cuman saya main sepeda apa aja, cuman yang sering saya bikin vlog goesnya itu road bike. Nah, aku nanya nih sekarang nih. Kalau ngevlog itu ini kebetulan agak ada hubungan sama saya. Ngevlog goes kuwi carane piye, Pak? Kan jenengan wis capek, masa wis sempet-sempet ngene, Pak? Itu apa ya, gawan ya Mas. Ket awal Mas, Oh. itu banyak orang yang menanyakan Mas, Heeh. kok iso kowe Mas ngomiang-ngomiang gitu sambil ngepit gitu. Dulu paling banyak nanya tuh waktu itu nanjak Bromo Mas. Oke. Nanjak Bromo harus ngikutin apa, kalau lari kan passingnya teman-teman, tapi tetap harus bisa ngomong. Jadi misalnya istilahnya apa ya, jadi saya ngepitnya itu enggak yang maksimal, push kemampuan maksimal. Kayak misalkan maksimal 100%, saya mungkin ngepitnya akan di 80 atau 90%, jadi masih bisa ngomong dengan jelas. Oh. Enggak sampai megap-megap sampai nah itu kan kita nggak bisa ngomong. Tapi kalau Mas Ferdi ketok neng nganu tetap jejeg. Ketoknya enggak capek itu loh. Tergantung Mas. Itu kan terlihat Citraan di aja ya? fotonya. Tergantung. Masa yang diposting yang megah-megah nggak mungkin ya nggak? Kurang keren. Sik, kok aku tadi agak-agak aneh sampai Bromo. Oke, itu ngepitnya di Bromo, di mounting ada apa? Di apa namanya? Di mana? Di Bromo itu jadi sepeda dari sini di storing dulu. Sore. Iya, Dari Surabaya. Dari Surabaya startnya, kan ada event Oh, iya. Bromocom Bromocom gitu loh Mas. namanya. Jadi kita start dari Surabaya, finishnya tuh di Bromo itu di kilometer 100. Jadi kita dari Surabaya ke Pasuruan ke Bromo So itu 100 km. 100 km. Yang terjauh itu. Enggak Mas, terjauh 200 kilo kemarin sama Mas Kemarin Ferdi Kebumen juga. PP gitu. Jadi kita sama Mas Ferdi main dijai, yo sesok yo mangan sarapan sate ambal. Ya udah tenan Mas. Kita sampai Kebumen, goes sarapan, balik pulang ke Jogja. Goes lagi? Goes lagi Goes lagi. 200 kilo PP. Serius, Mas? Nggak kerasa datar. Oh, kok. videonya ada Mas. Wah. Kan Kebumen Ini kalau datar kita nggak datar. sebenarnya di sini ada TV nanti bisa lihat video kalian, tapi kan Wah, belum ada ya. besok berarti. Sorry ya, sorry banget nih. Besok kita kirim videonya. Oh, siap. Keren. Tadi gini, kalau tadi ngomongin goes 200 km dan lain-lain itu saya yakin sih kalau kalian dari tata krama kalian secara share di Instagram juga kalian bertata krama bersepeda dengan baik. Tapi gimana fenomena sekarang ini pesepeda yang kemarin sempat viral tuh, ada ibu-ibu yang pejabat yang hampir ditabrak itu. Itu gimana Mas untuk menyadarkan mereka supaya sepeda ini bukan milik jalanan ini bukan milik sepeda dan jalanan ini bukan milik mobil tok atau motor tok, itu gimana Mas cara mengedukasinya? Karena saya pernah begini. Saya pernah berhenti di lampu merah, itu ada anak-anak sama bapak-bapak. Anaknya duluan, anaknya berhenti. Tet. Bapaknya, "Ayo jalan, itu lampu merah, Mas." Secara saya dulu kalau mau ngerobos lampu merah itu boleh tapi dituntun. Nek ra salah loh. Apa itu saya salah apa benar itu, Mas? Yo ojo sih nek iso Mas. Berarti berhenti juga toh? Berhenti. Sebenarnya itu apapun ceritanya nerobos lampu merah itu Enggak nggak baik. boleh. Oke, ini pengetahuan buat saya juga. Tapi Benar. masalahnya gini, sekarang kalau untuk mengatur sepeda itu mungkin harus dibuat undang-undang yang lebih jelas Iya. tentang peraturan sepeda itu sendiri. Karena mungkin
di undang-undang lalu lintas ini sekarang belum ada undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas sepeda atau becak mungkin atau apa. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin yang diatur kan sementara ini lagi baru kendaraan-kendaraan bermotor. Iya. Jadi itu yang mungkin efeknya sekarang ini dengan fenomena orang bersepeda yang meledak, jadi nggak aturan di jalan gitu. Iya. Sebaiknya ya memang segera saja mungkin kalau memang belum ada peraturan yang jelas yang mengatur tentang kendaraan-kendaraan yang tidak bermotor, segera saja dibuat peraturan supaya lebih bisa memonitor para pesepeda-pesepeda di jalan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain gitu. Iya. Tapi yo ngerombak jalan sama bikin undang-undang itu sesuatu yang PR juga sih, karena pasti Tuh. ada gaya tarik menariknya itu loh Mas. Kayak mungkin kalau misalnya kita jalan ke luar, itu kan pesepeda dikasih jalan khusus, memang jalan itu khusus untuk pesepeda. Ya mungkin kalau khususnya kalau di Amsterdam ya memang di sana kan kayaknya kota pesepeda ya, kayak mungkin di London atau di beberapa negara Eropa lain tuh memang mereka menyiapkan jalur khusus untuk pesepeda, dan memang di situ khusus pesepeda. Orang yang bukan pesepeda, misalnya pejalan kaki nih, jalan di lane sepeda dia ditabrak ya bukan salah pesepedanya gitu loh. Jadi di sana lane untuk pejalan kaki ada sendiri, lane untuk pesepeda ada sendiri, untuk kendaraan bermotor yang pasti juga ada sendiri gitu. Tapi identiknya emang Indonesia kan gini Mas, pernah zaman dulu kan mau bikin busway itu, udah macet Jakarta dibikin jalur busway, sekarang udah ada jalur busway ditabrak-tabrak, itu memang susah ya kayaknya ya. Ya, memang ya karena Kesadaran mungkin sih, iya ya. lebih ke awareness dari orangnya itu sendiri sih ya. Ya kalau saya setuju tadi ke Bromo gitu gas tipis-tipis istilah itu asik. Tapi neneng kuto kan memang sekarang kebanyakan gini, emang apa city bike apa gimana nyebutnya? City bike. City Orang-orang bike yang atau sepedaannya di kota gitu. naik city bike gitu dan lain-lain itu kan sebenarnya saya fenomena Mas. Jadi orang tuh sekarang pulang balik itu yang dari komuter. nah, Komuter dari bike. kendaraan umum sekarang pakai sepeda itu banyak kan, jadi Connecting, fenomena. ya. Nah, problemnya kan karena pandemi juga nih. Jadi mereka lebih nyaman pakai sepeda. Tapi endingnya jalanan juga jadi masalah gitu loh. Tapi kalau dari sudut pandang Mas Doni sebagai mbak sepeda lah, sepeda yojo gimana, lah, Mas? YouTuber dan influencer. Itu Yang- gimana Mas? Mas tadi cerita yang lampu merah. Oke. Saya pernah bikin kontennya Oke. bahwa kalau sepeda yang penting juga keselamatan. Saya bikin konten sama Pak Polisi juga itu Mas. Ditilang pesepeda loh. Kenapa? Kan orang menarik kan akhirnya nonton. Walaupun sebenarnya emang nggak ada undang-undang yang bisa menilang pesepeda. Iya, betul. Cuman saya sampaikan adalah kowe iki ono sing ngenteni lho ning omah. Kamu tetap harus patuh peraturan lalu lintas di lampu merah. Terus yang banyak saya temui ya Mas, misalkan kita udah hobis beneran nih, misalkan cah road bike biasanya ngerti gitu ya. Kalau di sepeda jalan kita kan sering pelotonan dua-dua. Iya. Kalau ada motor atau mobil, kita otomatis tuh mesti ngasih jalan. Oh, iya. Cuman saya banyak menemui, kemarin tuh pernah tuh ada ibu-ibu rombongan, mereka jajarnya 3 Mas, padahal itu di jalan Piungan Prambanan. Oke. Nah itu kan jalannya gede, terus kita mau nyalip juga gimana kan, mereka udah 3 wis menuin jalan kayak gitu. Iya. Nah orang-orang emang banyak fenomena pesepeda baru itu yang latah sepedaan, cuman mereka kayak gus kan ini kan mengpit biasanya kan kayak gitu, atau mungkin kalau misalkan kendaraan lain ini kan meng becak ngeblong rapopo. Padahal kan sebenarnya kita pakai jalan ya bareng-bareng kan Mas. Iya. Kayak gitu sih. Dan emang ketika saya bikin edukasi itu akan tersampaikan ke orang-orang yang benar-benar hobi, karena misalkan menemukan saya di Instagram atau di YouTube kan orang-orang yang subscribe nih jadi tahu, oh iya bener nih Mas Doni. Cuman sepeda baru yang masih belum terjangkau itu kan banyak. Jadi emang kalau kayak gitu, kayak misalkan apa namanya aturan kebiasaan itu kan nggak bisa 1-2 tahun Mas. Kayak misalkan kayak Mas Ferdi bilang gitu, di sini walaupun kita bikin aturan ya kita harus ikut semuanya. Oh iya sih. Kadang di negara kita ini maaf udah ada aturannya aja dilanggar, apalagi nggak ada aturannya kan. Wah, gitu. apalagi Mas Ferdi. Tapi Mas Ferdi sepertinya nggak kayak gitu kok. Mas Ferdi yang saya kenal dulu nggak kayak gitu. Sekarang lebih saya baik. insya Allah selalu taat peraturan lah. Siap. Koncone jenderal kabeh lho, api aja. Wih Mas. Masa arep melanggar toh. Sayangnya ini. Jadi itu Mas, ingat Mas. Keluarga menunggu di rumah Mas Ferdi. Enggak ada apa-apa. Betul itu. Tuh, anak lucu-lucu ya toh, istrinya cantik. Kurang apa jalur uripe kurang apa? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus ada kalian itu ada enggak sih seorang pesepeda itu gini? Saya pernah nanya di podcast yang lain itu pelari.
emang medali penting, saya pernah nanya gitu. Oh penting, buat apa? Pengakuan. Nah, kalau pesepeda itu apa Mas biasanya? Ya medali juga kita. Medali juga. Kalau itu kan Kalau ikut event. untuk event. Oh, Kalau oke. event itu jadi semacam apa namanya cindera mata lah Iya. dari Suatu event. suatu event itu. Itu kalau nggak finish nggak dapat kan? Iya. Tapi nek Mas Ferdi tuku iso. Oh. Gawe ini Jalan Mataram, Pak. Ya itu sama kayak misalkan anak SD, kok tak gawe piala nih. Berarti- Sebenarnya kan bukan itu yang dicari. Tapi kadang ada batas waktunya. Jadi finish Hah? maksimal jam sekian dapat medali. Hmm. Kalau misalnya lebih Cut dari off jam time. yang ditentukan, kita nggak dapat medali. Untuk gitu. tahap selanjutnya, kalian nggak pengen menjadi atlet yang Wah, ya benar-benar sudah nggak mungkin udah. jauh itu Mas, kehidupannya beda Mas. Oh, beda. Dan untuk pembinaan usia Wes telat. saya dan Mas Doni ini udah sangat terlambat. Enggak sih, tapi aku lihat kalian tuh badannya pas. Oh. Nah, aku kan ketok abot, Mas. Jadi emang ada fenomena kayak gitu Mas. Gimana? Saya Gimana? diceritain sama teman-teman yang ada yang lari juga ya. Kalau apa ya, kayak orang-orang lari, terus kalau nggak tahu kalau orang-orang sepeda mungkin beda budaya ya. Mereka tuh kayak mengejar ya pencapaian gitu kan. Kayak misalkan wah ketika segini naik. Nah, ada orang-orang yang tipenya kayak gitu kan kompetitif. Nah, kalau saya pribadi sih saya lebih ke hobis. Mungkin pencapaian ya misalkan saya wes keliling Indonesia. Oke. Cuman nggak target waktu atau target apa. Bener itu Mas, banyak yang nanya ke saya. Ada teman yang lebih kenceng, Mas kenapa nggak jadi atlet? Nah misalkan sekarang dibalik, kenapa harus jadi atlet? Wong kita jadi hobis itu kan sepedanya buat seneng-seneng, Betul, tetap betul. sehat, Setuju aku. ketemu temen. Jadi apa ya, pola pikir orang-orang yang bahwa kita harus di kompetisi itu, nah kalau di saya sih nggak ada sih Mas. Tapi kan ada yang ceng-cengan, Mas. Ya paling misalkan kita Ora ceng-cengan apa meneh kaya dhek iki aku ngerti banget sing Banter-banteran. nyongi koncone biyen. banter-banteran. Ah, ngono ora kuat. Oh, apa meneh nek aku melu aku mesti dicengi. Tapi maksudnya kan kemarin ada kasus kan yang di Bantul yang meninggal itu Yang, karena kecapean itu loh. Ya. itu saya juga udah pernah bikin kontennya Mas, Oh, aduh. sama dokter jantung. Berarti gini Mas, gimana caranya konten Anda itu terdeliver ke orang yang bodoh-bodoh? Sorry, menurut bahasaku terlalu kasar nggak sih kalau bilang bodoh? Newbie. Itu gimana caranya Mas? Mbok iklan mbok piye Mas? Ayo, kuwi urung ngerti Mas. Cuman ketika orang sudah bersepeda dan mungkin dia cari infonya dari YouTube, biasanya ke suggest ketemu gitu. Atau kalau jadi berarti jual sepeda juga? Jualan sepeda juga. Berarti nggak manual book Mas? Nek main nonton yang gini, link yang gini, ngono Mas? Besok kali ya Mas. Manual book Mas? Ya pokoknya juga selain YouTuber juga jualan barang-barang sepeda, dari sepeda itu sendiri, aparelnya dan yang lain-lain gitu. Aduh aku ini ngejak. Makanya tak ajak ke sini memang orang yang berkompeten gitu loh. Nah, ini masalah gear Mas. Heeh. Saya punya Sally. Heeh. Ya toh. Katakanlah 360 lah. Heeh, 360. apik kuwi, Mas. Enggak, ini bukan punya saya cuman katakanlah 360 gitu loh. Nah, supaya sepeda itu kayuhan seperti Brompton bisa nggak direkayasa gitu? Nah, aku cuma nanya. Kan justru Brompton itu gak enak Mas. Justru yang dia karena gear standarnya itu gear internal. Lain dengan sepeda Sally yang lain. Karena sepeda Sally yang lain itu dia bisa di upgrade seperti group set atau gear punya road bike. Oke. Jadi sebenarnya lebih kencang. Kalau Brompton itu sebenarnya untuk City. enggak untuk kejar speed sepeda santai aja dia. Berarti- City bike kan dia. Berarti saya kalau mau upgrade gear ngaduk ke road bike meskipun Sally. Bisa sih Enak Brompton road bike, itu di upgrade jadi gear eksternal, tapi sangat mahal sekali jadinya jatuhnya gitu. Jadi nggak worth. Nggak worth it lah menurutku. Jadi sebenarnya Brompton itu ya sepeda untuk kota aja, untuk city bike aja dia. Untuk matching lah ya. Untuk matching lah. Tapi situ punya. Apa? Situ punya. Ya kan buat matching juga. Oh iya. Oke. Tergantung penggunaan sih Mas. Iki sorry, sudut pandang saya adalah sudut pandang bukan pesepeda. Jadi kalau saya nanya yang rada ngawur, mohon maaf. Gini nggak, kalian sepeda kalian saya katakanlah mahal. Menurut kalian nggak mahal nggak apa-apa, tapi menurut saya mahal. Pernah nggak kalian mau makan soto itu nggak tenang hati nih? Sering. Wow, ya pasti berarti ya, aku betul. merasakan, I feel it gitu kan. Berarti Pasti. aku sering bilang sama istri, yang nek tuku sepeda larang kira tenang, ngopo dhewe nyotoe kedak. Ngene-ngene ndelok ra penak. Mending duwe sepeda murah ra bakal ono sing nyolong aku mending ngono. Anu sih Mas, teman-teman tuh kalau ke warung Heeh. lihat dulu ada tempat sepeda yang proper yang kelihatan enggak gitu. Oh. Kalau misalkan wah iki ora ono tempat pite ya kita Ini pindah ide baru warung. buat pebisnis restoran bahwa tempat sepeda Ya. yang proper. Penting. Bikin konten, Mas. Oh iya siap Buat Mas. bisnis teman-teman. Jadi
ada yang punya restoran gitu kan bikin kayak gitu masakan dan lain-lain kan. Pakai ini juga apa Baik, gantungan. untuk sepeda itu, untuk parkir sepeda itu. Emang kalian nggak ada standarnya? Enggak Nggak ada kalau ada. road bike. Oh sorry aku nggak ngerti bos. Kalau road Sorry. bike kan- ya mungkin ada yang dikasih ya, tapi Oh, mayoritas nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada lah. Oh. Rata-rata orang yang punya resto Sekarang MTB aja udah nggak ada, standar tuh udah nggak zamannya kayaknya ya. Oh iya. Ketawamu nggak enak pak, ketawamu nggak enak. Ini memang bodoh pak. Gitu. Berarti fenomena bahwa kalian tidak tenang untuk makan bersama sepeda kalian yang katakanlah ya kalau untuk kita biasa aja, tapi kalau untuk orang lain kan itu sesuatu yang sultan kan fenomena seperti itu kan banyak sekarang pak gitu loh. Kadang ada orang yang ekstrim banget saking cintanya sama sepeda, Disampai. sepedanya disentuh aja nggak boleh, marah dia. Pernah? Ya ada orang-orang yang Oh. tipe seperti itu yang memang dia istilahnya apa ya? Pribadi mungkin bener-bener ya hobi yang udah sangat peak gitu loh terhadap sepeda, sampai cintanya ke sepeda tuh melebihi cintanya pada istri kan gitu. Iya, Itu oke. pernah dibahas di podcastnya Asrul Ananda itu di main sepeda itu. Jadi juga mau dia parkir deket-deket sama sepedanya Yang lain. takut lecet, takut ini, saking jaga, saking cintanya sama sepedanya gitu. Kalau boleh tahu kira-kira kisaran berapa itu? Harga Wah, orang itu. bukan masalah harga juga Apanya, sih. Pak? Bukan masalah Nggak mungkin kisaran Pak kalau harga. sepeda 5 juta mesti ya, luwe-luwe, ya Pak. mungkin gini loh, orang beli sepeda seharga 10 juta tapi buat dia itu udah sangat Iya, oh. value-nya udah sangat tinggi buat Sangat dia. Jadi dewasa, memang sangat harus dewasa. dijaga gitu loh. Betul. Bukan harus yang ratusan juta gitu loh. Mungkin dia beli 10 juta tuh dia udah berjuang mati-matian untuk mendapatkan sepeda Iya. seharga 10 juta itu kan. Makanya dia harus jaga gimana sebaik-baiknya sepeda itu nggak rusak, nggak lecet, nggak hilang kan gitu. karena seringnya gini mas, misalkan biasanya kalau lagi kita ada event goes bareng atau dalam suatu acara ya, kita naruh sepeda sudah seproper mungkin kira-kira aman. Ada orang yang naruh sepeda jejer apa nyenggol sepeda kita jatuh. Waduh. Nah itu kan yang kayak dihindari kan kayak gitu mas. Oh. Terus kita mau marah sama dia walaupun kita menjaga Nggak banget, mungkin kan. ameh ngonek-ngonek kayak gimana gitu. Karena saya pernah itu mas, lagi event di mana wis sepedaku tak taruh, ada orang yang parkirnya mepet-mepet, sepedaku udah tiba. Padahal aku sangat jarang jatuhin sepeda saya sendiri. Terus nih tiba-tiba ono sepeda sing tak jogo, ono wong sing parkir cedak-cedak, ras sengaja dhek nyenggol, sepedaku dadi tiba, dadi tau tiba. Itu endingnya gimana mas? Ya akhirnya cuman Intinya- orangnya minta maaf. Ya ilmu paling tinggi ikhlas. Yo wis meh piye mas? Yo wis pite tak pindah yo. Berarti saya tahu sekarang mulai dari parkir, mulai dari ini kan kemarin saya lihat kulitnya aja pak, kulitnya sepeda ini dan apa faktor capek dan lain gear dan sebagainya. Saya aku ngerti pak, sampai sedetail itu ya. Ya karena dijaga tuh mas. Spare part sepeda kan yo kita udah beli kan yo kadang-kadang ada spare part yang nggak ada spare partnya. Maksudnya cuman rusak ikine tok, tapi nggak ada yang jual. Jadi kita harus beli utuh lagi. Gitu kan ada. Oke. Apalagi pada waktu saat pandemi ini bener-bener part sepeda itu merupakan barang yang langka. Kenaikan harganya aja hampir 2 kali lipat untuk Iya. partnya aja. Oke. Gitu. Oke, Pak Ferdi Mas Doni, kemarin kan lagi viral tuh permintaan dari salah satu gubernur di Indonesia untuk sepeda masuk jalan tol. Iya. Lah menurut kalian gimana? Saya wedi sih mas. Oke. Ya sebenarnya kan yang diusulkan itu sepertinya menutup sementara ya itu. Jadi Ah. dia memberikan waktu, memberikan ruang karena mungkin di Jam 6 Jakarta sampai jam 9 karena, katanya. karena di Jakarta kan mungkin saking susahnya orang cari cari trek yang proper untuk pesepeda, jadinya mungkin Pak Gubernur itu ingin memberikan sedikit ruang lah untuk penduduk Jakarta. Berarti supaya- dibikinkan trek sementara gitu kan. Ya. Istilahnya jalan tolnya ditutup untuk sepeda itu gitu. sebenarnya sebelumnya pernah diusulkan sama Pak Yusuf Hamka itu. Dia kan usahanya pengelolaan jalan tol dalam kota ya, jalan tol di hampir seluruh Jakarta ya, Pak Yusuf Hamka itu dia memang pesepeda tapi bukan yang pesepeda road bike, sebenarnya dia lebih cenderung ke Bromptonan, tapi dia Bromptonan. pernah nyampaikan di Instagramnya dia bahwasanya dia pengen mengajukan izin ke Jasa Marga untuk setiap hari Minggu atau apa gitu untuk memberikan tempat untuk para pesepeda dari jam 6 sampai jam 9 atau jam 10. Waktu itu sepertinya yang diusulkan
yang di Desaru tuh, Depok, Sawangan, Brigif apa ya daerah yang tol baru itu. Tapi nggak tahu mungkin Pak Anies juga punya pemikiran yang sama atau atas dasar Priok itu apa ya? Nggak tahu ya, mungkin atas dasar itu juga punya inisiatif untuk memberikan ruang kepada para pesepeda. Tapi kan juga tidak terus memblok jalan tol di waktu yang lama kan enggak. Ya, Tadi 3 jam kan. Mungkin kayak Dan ini, Sunday Mas. morning itu. Kayak Car Free Day tapi di jalan Cuman tol. pernah ke Car Free di Jakarta? Pernah. Bisa sepedaan nggak? Penuh orang. Nah, orang-orang Jakarta itu kan kebutuhannya sebenarnya lebih ke sport gitu loh, Mas. Iya. Kita kalau orang Jakarta tuh kayak apa namanya? Buat kalau di luar negeri itu kan kayak setiap berapa kilometer persegi itu mesti ada public space open gitu. Iya. Yang bisa buat olahraga beneran. Nah, kita kalau di sini kalau misalkan ada Car Free Day, jatuhnya orang jalan, orang sepeda, terus nanti tumpuk bruk, kadang orang dodolan semua. Iya. Nah, mungkin mau Kayak kalau di itu. Jogja kayak di UGM dulu lah mungkin. Sunday morning. Iya, Sunday morning, iya. Tapi kemarin gagasan Pak Anies itu juga sempat menimbulkan polemik kenapa harus Pro road kontra bike ya. gitu loh. Oh. Emang apa sih kok harus road bike, kok istilahnya kok di superiorkan, istimewakan, dieksklusifkan gitu. Kenapa enggak boleh untuk sepeda yang lain? Kemarin sempat jadi polemik juga itu gagasan Pak Anies. Susahnya mana netizen Indonesia tuh gitu Mas, kalau saat-saat repot ada apalagi di planter media. Memang susah. Tapi saya tahu maksudnya baik sih sebenarnya. Gitu loh. Maksudnya baik, saya setuju sih. Cuman mungkin lain kali penyampaiannya harus deliver kali Mas ya. Kan enggak deliver sepenuhnya itu, Meng. Road bike mau pakai jalan tol. Wah, itu kan dihujat, Mas. Nah, aku bilang loh kok langsung begini, harusnya ada klarifikasi dulu gitu loh. Ya, kayak gitulah, fenomenal ya lah, itu negeri netizen kita. itu selalu benar. Tapi menurutku ya ada baiknya juga, karena memang orang-orang Jakarta tuh kasihan para pesepeda tuh, dia untuk cari tempat yang layak untuk bersepeda tuh susah. Misalnya mau di jalan raya juga kebanyakan peristiwa kemarin banyak terjadi kecelakaan, Jatuh. dan dia harus mulai pagi-pagi buta banget, jam 4 dia udah harus Keluar, jalan, jam 6, jam 7 dia udah harus kembali. Finish. Gitu. Itu fenomena kecelakaan itu banyak gak sih? Naik gak sih akhir-akhir ini? Sepeda loh. Kalau Ya. di Jogja ya Kalau saya statistik pastinya kurang paham, cuman nggak banyak sih Gak kayaknya. banyak ya. Nek fenomena itu kayak menurut saya kayak waktu awal-awal kita pandemi sepeda boom itu. Kalau misalkan Mas mantau di sosial media waktu itu Brompton masuk kafe, kan itu kan kayak sama sambungan yang tadi kan. Iya paham. Dulu saya memprediksi ini habis ini kalau orang-orang pintar bisnis dia akan malah membuka kafenya buat sepeda boleh masuk. parkir sepeda tuh. Ya, kayak misalkan ketika kita ada satu isu kan kita bisa menanggapinya positif atau negatif. Iya, betul. Nah, nanti tinggal ke arah mana nih, misalkan kayak gitu. Kan kayak misalkan ada dari kementerian mana katanya besok September tuh ada wajib buat bersepeda. Oh, serius? Okay. Buat kantor-kantoran. Sebenarnya kan aktivitas bersepeda sendiri itu kan bagus ya. Iya. Bagus banget. Bagus kan kesehatan, terus refreshing. Mengurangi Cuman polusi. mungkin gara-gara boom tiba-tiba rame orang-orang yang biasanya misalkan naik motor, naik mobil nggak pernah lihat sepedaan di jalan, itu jadi isu. Atau waktu gara-gara boom itu dulu sempat orang sering sepedaan berombol-berombol. Nah kan kita nggak ada hiburan lain, orang sepedaan. Terus kesannya itu jadi kayak pas sepeda menu-menuin jalan. Betul. Misalkan dibalik, lah motor yang sering parkir di tempat sepeda atau mobil yang parkir di tempat sepeda itu juga banyak. Cuman kenapa nggak dibalik isunya? Iya betul. Nah karena ada isu sepeda lagi boom. Jadi kadang tuh suatu berita bisa dipelintir itu tadi. Betul, setuju banget saya. Dihujat negatifnya walaupun banyak positifnya juga. Tapi memang ada oknum sih Mas yang selalu memanfaatkan keadaan dan memperkeruh keadaan, memang ada. Maksudnya oknum dari sepedanya pun ada yang tidak tertib. Betul. Dari pesepeda motor nggak tertib, Betul. dari netizen guys seperti itulah. Dunia sudah ruwet lah. Makanya kan kayak kalau sepeda kan gara-gara baru dan gelombangnya sangat besar, tiba-tiba tuh penjualan bisa 3-4 kali lipat di toko. Berarti kan di jalan pasti volumenya segitu kan. Orang-orang motor. Berarti yang ada di meme-meme itu, saya pernah lihat meme itu ada toko apa gitu di kala pandemi kosong. Terus di sebelahnya tuh ada gambar gini, penjual sepeda di kala pandemi. Jadi bawahnya duit tok. Itu berarti Anda itu. Wah. Sepeda Mas. Berarti Anda itu. Oke. Mantap. Ada lagi Mas yang bisa di-share ke kita?
Ayo, Mas. Mungkin Pesan-kesannya buat teman-teman, buat kembali ke mungkin yang sedikit tadi udah disinggung masalah orang bersepeda terus meninggal. Itu kadang yang memang harus diperhatikan, kita harus ngukur kemampuan diri kita. Jadi jangan sampai kita tuh sebenarnya sudah capek, sudah nggak mampu tapi dipaksakan karena gengsi atau karena mungkin wah aku masih kuat, aku masih muda misalnya gitu. Atau mungkin yang sudah sepuh-sepuh merasa wah mbiyen enomku mlaku saka kene tekan Solo kuat, mosok saya kira kadang gitu loh. Kadang memang harus legowo dan juga istilahnya berani untuk menerima kekurangan pada diri kita gitu loh. Jadi memang ambang fisikmu segitu ya udah nggak usah dipus lagi. Nah, sedangkan kalau misal kita memang mau tahu untuk sedikit membantu kondisi badan kita, pakai ini semacam indikator untuk pesepeda itu ada yang ditanjak itu ada heart rate monitor, ada apa itu, ada beberapa merek yang jual itu bisa di Mas ini jual juga dong berarti. Oh iya promoin dong boleh dong royalti tapi ora enggak ada royalti di sini. Saya waktu itu ya bikin konten kayak gitu kan, pakai heart rate monitor sesuai kemampuan. Jadi kalau misalkan sesuai kemampuan nggak hanya ini ya, waktu bersepedaannya termasuk yang tadi disinggung Mas Ferdi beli sepedanya. Ya, kayak gitu. Jadi buat keamanan, terutama buat orang-orang yang sudah mungkin 30-40 up. Jadi ya kayak gitu tadi, jangan gengsi. Sama kita harus tahu kemampuan diri masing-masing. Yang saya tambahin masalah yang untuk meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan pada saat bersepeda. Kadang juga orang tuh merasa sudah bersepeda atau udah berolahraga itu berarti sehat. Belum tentu kan. Gitu. Kadang udah sehat tapi udah bersepeda mau makan kembali ke pola makan ngawur-ngawuran, jeruan dimakan, dia tuh santan-santanan karena dia merasa sehat. Habis itu masih merokok, aku udah bersepeda, aku sehat. Ini nyindir apa gimana nih? Ya enggak apa-apa. Wah, kacau ini. Kadang kita personal harus memperhatikan itu. Itu yang bahaya itu orang berolahraga, aktivitas olahraganya tinggi tapi dia tidak memperhatikan pola makan. Padahal pola makan itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Karena kita nggak tahu kan itu di dalam tubuh kita. Makanya kalau pengen memang benar-benar kita tuh menjaga kesehatan, jadi tercapailah istilahnya tujuan kita berolahraga itu, ya kita harus juga mengimbangi dengan mengatur pola hidup kita. Pola hidup yaitu pola makan yang sehat-sehat, buah, sayur dan sebagainya. Terus pola tidur juga terjaga, kita tidur istirahat sehari minimal 6-7 jam kan. Karbohidrat gitu. Gimana karbohidrat? Karbohidrat ya karbohidrat sebenarnya tuh cukupnya. Semuanya tuh makanan tuh bagus asal kita tidak berlebihan. Tapi pada prinsipnya kalau saya pernah konsultasi dengan dokter gizi, sayur sama buah tuh sebanyak-banyaknya nggak ada masalah, asal juga buah jangan durian juga keles ya. Durian sebanyak-banyaknya. Jadi coba itu istilahnya kalau sayur buah banyak asal tidak terlalu over itu oke lah. Tapi tetap harus diimbangi nutrisi lain, karbohidrat juga bagus asal jangan berlebihan kan gitu. Minuman yang manis-manis jangan berlebihan, perbanyak air putih. Kan ada yang menyarankan bahwa minum air putih sehari minimal 1 atau 2 liter kan gitu. Ini kok kalian belum minum ya, udah tak suguhin dari tadi loh. Apa bang Jawa banget? Nunggu maghrib. Oh iya juga ya Pak Arif ya. Oh iya. Siap. Apa namanya? Ya itulah, itu yang sangat-sangat penting sekali. Karena kadang orang niatnya sehat malah akhirnya yang didapat kurang dari pada sehat itu sendirian gitu. Keren. Kalau jenengan Mas Don, pesan dan kesan, terus pesan-pesan buat teman-teman pesepeda yang masih baru newbie, itu bagaimana bersepeda dengan baik, bagaimana bersepeda secara santun. Wah, itu emang harus kesadaran dari dalam diri Mas, bahwa kita sepedaan tuh pasti lewat jalan raya. Nggak mungkin nggak mau jalan raya. Misalkan ngomong aku sepedaan yang kampung-kampung tok kan, mosok ya nyebrang. Sama aja lah, kita itu sama-sama pengguna jalan. Jadi emang harus saling menghargai, menghormati pengguna jalan lain. Saya sendiri sama teman-teman kita sadar naik sepeda itu pelan, kalau sama motor sama mobil kalah. Jadi kalau misalkan ada motor mobil mau nyelip, yos dikasih jalan.
Kalau di lampu merah ya kita berhenti. Yang banyak itu kan, apalagi kalau misalkan minggu pagi itu ya, saya banyak nemuin di perempatan kantor pos besar, rombongan biasanya banyak tuh bapak-bapak gerombolan nggak pakai helm, langsung terobos bareng-bareng. Termasuk helm itu juga saya mengedukasi bahwa otakmu itu tidak lebih mahal dari sebuah helm. Padahal helm melindungi kepala kita. Betul. Nah, banyak orang nyubi sepedaan, beli sepeda mahal tapi nggak mau beli helm. Kalau kalian masih sepeda sekarang masih pakai masker nggak? Sok Tergantung. kalau ngap-ngap ya diturunin gitu. Kalau kecepatan tinggi pakai masker justru malah bahaya kan gitu. Oh gitu ya? Ya karena kan Megap-megap jadi oksigen yang terserap ke dalam tubuh berkurang, nggak jadi CO2. nggak mencukupi. Terus Begitu. Ya makanya masker ya digunakan ketika kita berkumpul aja sih, kalau menurutku pada saat kita bersepeda, maksudnya dalam saat posisi goes ya, kalau pas nggak pakai juga nggak ada masalah sih sebenarnya. mantap. Tapi berarti sebenarnya masker itu ada saatnya harus dipakai, ada saatnya enggak ketika bersepeda. Ya. Karena kemarin kan sempat viral tuh. Pakai, ya aku nggak tahu Mas, yang viral ini tuh kan selalu Mas gitu loh. Karena berita-berita yang netizen apa namanya? di internet. kontroversial itu kan selalu disukai. Betul. Pro dan kontra itu selalu disukai gitu loh. Dan kemarin gara-gara pakai masker meninggal itu kan rame Mas kemarin. Itu tapi Ya, tidak itu ada mungkin juga evidence-nya. tidak karena pakai maskernya, aku dia mungkin paham. ada ya itu tadi dia kurang Iya. tahu posisi dirinya, kondisi fisiknya, dia nggak, istilahnya tidak mau menerima lah mungkin kekurangannya yang ada dalam dirinya, jadi mungkin terlalu dipaksakan juga bisa. Atau mungkin juga, ya itu intinya kalau kita pengen tahu kondisi badan kita ya cek lab itu tadi kan gitu. Oke, siap. Oke, last question itu adalah, dulu kan pemain motor besar. Wah, enggak. Nah, terus sekarang main sepeda. Nah, dulu lo main motor besar, ada pasti ngelihat orang main sepeda nggak enak. Terus sekarang bersepeda lihat motor besar enak. Itu gimana Pak? Cara menengahi dua dunia itu Pak? Nggak, ini pertanyaan khusus dari saya aja. Gimana maksudnya? Sorry. Gini loh, dulu kan Mas sekarang masih main motor besar juga kan? Masih. Nah, kalau lihat orang di jalan yang kecil-kecil, sorry ya ini, main sepeda yang itu kan kadang-kadang, tapi ketika main naik sepeda ada motor besar lewat, Enggak sih, kalau enggak, saya biasa dari aja. dulu menanggapi semuanya itu sama. Katanya kan, yang membedakan kita itu hanya tingkat ketakwaan. Oh, iya. Mau naik apa aja itu Apa. sama. Kalau saya menyikapinya gitu, mau apa? Kita mau besar mau kecil di mata Allah tuh nggak ada apa-apanya, Betul, semua betul. kecil kan gitu. Tapi kan ngeri Mas gitu loh. Ya, Karena saya kan ya itu kan oknum-oknum tertentu aja mungkin ada yang bersikap seperti itu. Tapi kalau saya pendapat pribadi, pokoknya ya saya sebisa mungkin menghargai juga pengguna jalan lain. Ketika saya naik motor, ya saya menghormati pesepeda, juga menghormati pengguna mobil atau kendaraan lain. Begitu juga di saya mau saat video boleh ya, bersepeda saya kan mau gitu. video ya. Gimana Mas ketika apa? Hah? Ketika naik motor besar gimana? Ketika saya naik motor, ya saya harus menghargai pengguna jalan lain, baik itu yang bersepeda, naik kendaraan mobil atau pejalan kaki atau apapun itu. Juga sebaliknya, ketika saya naik bersepeda, saya juga harus menghargai pengguna jalan lain kan begitu. Itu intinya. Mas, menurut saya tingkat kebijakannya beda Mas. Oh iya, Misalkan ketika kita sudah punya semuanya, itu bisa ngerasain semuanya. Saya contoh paling mudah gini, misalkan Mas saya punya rumah di pinggir jalan, sering keluar masukin mobil. Orang-orang yang punya motor tapi tidak punya mobil paling belum tahu rasanya keluar masuk mobil kalau misalkan kita minta jalan. Betul. Itu juga kita punya sepeda, kita punya motor, kita punya mobil. Saya kalau naik mobil ada pesepeda, saya nggak ngelakson, saya tahu. Jadi ngelakson itu pun ada nadanya, bahwa ngelakson ini loh aku notice ini ada mobil, sama ngelakson yang waton. Paham. Nah, kayak gitu. Jadi emang mungkin Berarti Mas Ferdi karena main semuanya, jadi tingkat bijakannya beda. Make by experience kan. Nah, gitu cuma loh. kadang orang-orang yang nggak main, misalkan banyak orang-orang yang cuma main motor atau main mobil tapi nggak main sepeda, jadi nggak tau sepeda tuh kayak gimana. Jadi mereka cuma kayak melihat satu sisi. Ini yang saya cari Kalau nih. orang main Tadi semuanya. tumben takwa mau ya apa? Iki sinane ngendi mbok arti aku, Bos. Gus Miftah. Ya kuwi Mas, nek wis ngerasa kita baik ngerti Iya, memang iya. pada waktu di sini saya harus gini, pada waktu di sini saya harus kayak gini. Kayak gitu sih. Kan banyak tuh sekarang sering kita ya Mas ya, kita lagi sepedaan diklaksoni motor. Padahal kita sudah minggir Mas, sering Mas. Gara-gara fenomena sepeda digoreng. Ya aku paham aku. Oh itu rasanya nggak enak karena kita tahu kalau kita naik motor, kita naik mobil ada pesepeda ya kalau mau nyelip, ya
jalannya luas. Pernah Nah. itu diposting di ICJ Mas. Jalan yang sebelah kanan itu bahkan mobil 2 itu cukup. Cukup. Cuma difoto gara-gara jejer 2 sepedanya ngebak-baki dalan, digoreng di ICJ. Sing posting dibully Mas. Nah ibaratnya gini loh, ada sesuatu hal yang wajar. Misalkan katakanlah nggak wajar yang sidik. Kowe iso nyalip. Ngapain harus kayak gituin? Iya, Jadi kan iya. kayak menebar kebencian tuh tone-nya tuh kalau di sosial media tuh ketok kok Mas. Iya. Emang kita harus bijak sih Dulu menyikapinya. motor yang dinilai arogan, sekarang pesepeda yang dinilai arogan. Nah, gara-gara sekarang sepeda lagi rame. Iya. Makanya saya tertarik mengundang Mas Ferdi itu sebenarnya karena saiki pesepeda, kadang-kadang motor gede, kadang-kadang mobil sport. Gitu. Karena nek duwe kabeh bijak Iya, Mas. Kadang-kadang nembak bodoh juga. Lembak bodoh, iyalah. Pakai peluru ya Mas. Oh, tak peluru. Spesialis tembakan peringatan. Kemarin kan habis ngundang Almas, kalau itu Nah. juara bener. Kalau saya juara. Tapi pas ngundang antar Almas RT soalnya nggak aja. sebagus ini, itu Hah? masih beta. Oh gitu ya, wah Oh. kasihan deh lo Almas. Oke, ini Gading wis maghrib Mas. Aku terima kasih banget udah Oke, dikasih aku kesempatan. juga terima kasih. Matur nuwun. Bahkan saya Mas mau Ferdi. dapat Mas Ferdi dapat bonus Mas Doni. Wah, terima kasih Mas. Baru Karena kapan? kan kalau aku sendiri bingung ya. Oh, enggak lah, kamu tuh punya aku potensi. bawaan orang yang punya experience yang cukup dan juga dia reviewer sepeda dan juga YouTuber kan gitu kan pas nih jadinya Amin. biar komplit lah. Kemarin ceritanya meh tak pakai buat iklan. Cuma dia castingnya bingung, isi urungan. Yo, Nah, sabar. kita bukan Paham. model. Dan ternyata semua talentnya tuh harus ngomong. Harus aku tanya ini bisa ngomong nggak? Udah deh, jangan deh timbang aku modal. Kayak gitu. Ngomong medok malah produknya Rapayu ya toh. Dan aku tuh kemarin dipasrahin untuk nyewain Brompton. Aku nggak mau. Ternyata apa kemarin? Ada yang jatuh. Itu tempat teman kita yang Nah. nyewa di tempatnya Mas Sugeng. Ada yang jatuh. Untung bukan aku yang nyewain. Modar nih. Orang lain. Astagfirullah ngomong modar nggak boleh ya. Kayak gitu. Itu sih Mas. Punya siapa itu? Teman kita juga. Oh, tapi aman Kan nggak? dulu yang pernah aku suggest juga kan. Oh iya. Tapi udah beres kan itu masalahnya? Nggak tahu sih. Kayak katanya sih udah. Sih. Karena jatuhnya ke kanan, mintanya ganti sampai ke kiri. Oh. Karena mungkin lecetnya katanya guling. Karena gitu. itu yang- Enggak, karena saya punya video drone-nya, Pak. Oh. Otentik, Pak, gitu loh. Oke, tapi ya semoga selesai lah itu loh. Ya, Oke. Oke, thank you banget buat waktunya. Terima and kasih. keep sehat ya, Bro ya. Siap, Sip. terima kasih Thank you Mas. banget. Yo, ini udah berbuka nih, moga boleh diminum. Siap, siap.